Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Jakarta International Stadium atau JIS batal menjadi venue FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Curaçao yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 September mendatang. Hal ini pun menjadi kontroversi dan ramai dibahas oleh netizen di laman ruang media sosial. Berikut kami akan tampilkan beberapa artikel dari kanal berita online terkait dengan pembatalan tersebut. Di sini kami mengutip ada 3 berita online yang diantaranya memuat judul Timnas Indonesia batal main FIFA Matchday di JIS, ini penyebab utamanya. Kemudian ada PSSI sebut Jakarta International Stadium tidak memenuhi standar FIFA. Kemudian ada juga Indonesia versus Curaçao batal di JIS, ketua PSSI disorot oleh media Vietnam. Pemirsa, akibat pembatalan JIS sebagai venue FIFA Matchday tersebut, maka PSSI pun digeruduk oleh netizen penggemar sepak bola. Perubahan tempat pertandingan yang sejatinya digelar pada 27 September mendatang dari JIS ke Stadion Pakansari disebut PSSI karena pihaknya telah melakukan uji kelayakan yang mana hasilnya ternyata dinyatakan belum layak. Hal ini disampaikan langsung oleh Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI pada tanggal 9 September lalu dengan penekanan bahwa JIS dianggap belum layak untuk menggelar FIFA Matchday. Lalu pemirsa, hasil inspeksi dari tim PSSI tersebut yaitu tim Infrastructure Safety and Security PSSI yang mengatakan bahwa Stadion JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur. Rinciannya telah kami rangkum adalah sebagai berikut. Yang pertama, area parkir, akses jalan menuju stadion, area drop off tim hingga perimeter tribun diklaim belum sesuai dengan standar. Kemudian area parkir ternyata dinilai belum kurang memadai karena hanya bisa menampung kurang lebih 1.200 unit kendaraan baik itu bus ataupun mobil. Dan kemudian pintu masuk stadion JIS ini disebut hanya ada 1. Jelas ini dinilai sangat kurang. Kemudian kita lanjut ke grafis berikutnya masih terkait dengan hasil inspeksi dari tim PSSI di mana dikatakan juga bahwa plafon area drop off tim ini rendah sehingga bus tim tamu dan juga tim tuan rumah kemungkinan tidak bisa berhenti di depan tempat tersebut, maka harus berhenti di area umum. Tentu ini tidak ideal. Lalu ada juga pagar perimeter di bawah, ini dinilai tidak kokoh. Dan yang terakhir adalah ketersediaan serta integrasi dari transportasi umum belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Selain itu, salah satu poin penekanan yang disampaikan juga oleh PSSI terkait dengan hal ini ialah dibutuhkannya simulasi jumlah penonton terlebih dahulu mulai dari 25% hingga 100% dari maksimum safety capacity untuk menggelar sebuah pertandingan FIFA Matchday yang mengundang animo penonton sangat banyak. Maka dengan alasan-alasan tadilah, maka PSSI mengaku belum berani menyelenggarakan laga Timnas Indonesia di stadion yang berkapasitas 82.000 penonton tersebut. Dan menanggapi penilaian dari PSSI, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro yang diberikan amanah oleh Pemprov DKI untuk membangun JIS pun bersuara. Ini disampaikan oleh Ari Wibowo selaku PLT Direktur Proyek JIS yang menyebut bahwa JIS ini merupakan salah satu stadion yang mirip dengan stadion di Eropa baik secara desain maupun fasilitas. Dan juga saat perencanaan stadionnya, Jakpro telah didampingi langsung oleh asesor FIFA dan pada saat perencanaan dan desain juga ini dilakukan pendampingan langsung oleh tim FIFA. Selain itu, Buro Happold, seorang konsultan perencana dari Inggris yang memiliki pengalaman internasional dalam merancang stadion-stadion sepak bola modern di Liga Inggris, disebut juga menjadi perancang Jakarta International Stadium. Proses pembangunannya pun disebut telah memenuhi kriteria serta rekomendasi teknis persyaratan stadion sepak bola sesuai dengan standar dari FIFA. Dan berikut kami akan tampilkan dan juga kami telah rangkum secara garis besar standar lapangan stadion sepak bola versi dari FIFA. Ini kita mulai dari sisi lapangannya. Lapangan ini disebut minimal harus memiliki panjang 100 meter dan maksimal 110 meter. Kemudian lebar minimal 64 meter dan maksimal 75 meter. Lalu untuk panjang kotak kiper serta kotak penalti ini lebih spesifik. Ditetapkan untuk panjang kotak kiper 18,30 meter, lebarnya 5,5 meter. Kemudian kotak penalti panjang 40,3 meter dan lebar 16,5 meter. Kemudian kita bergerak lagi dari sisi sarana dan prasarana stadion sesuai dengan standar FIFA. Di grafis berikutnya ada sejumlah rincian
mengenai standar yang harus dipenuhi, yaitu akses yang mudah untuk menuju ke stadion, kemudiannya adanya rambu-rambu penunjuk arah di dalam area stadion, lalu juga pintu masuk dan keluar stadion harus dirancang untuk memungkinkan orang dapat bergerak dengan mudah, dan ada jaringan khusus untuk transportasi umum menuju ke stadion yang lebih terintegrasi. Selain itu juga di area stadion diharapkan ada pagar pembatas ataupun tembok yang ketinggiannya kurang lebih minimal 2,5 meter, dan juga pintu di area stadion ini haruslah pintu yang tahan terhadap tekanan kelompok, dalam hal ini adalah supporter bola, dan juga harus memiliki kunci yang tahan api. Dari sisi lapangan dan sisi sarana dan prasarana, ini merupakan standar garis besar yang harus dipenuhi oleh stadion sepak bola menurut FIFA. Dan apakah Indonesia sejauh ini telah memiliki stadion sepak bola yang telah memenuhi standar FIFA tersebut? Ya, tentu saja kita telah memilikinya. Kami melakukan riset dan kurang lebih ada 10, dan 4 diantaranya di Indonesia yang telah memenuhi standar internasional, yaitu ada Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, kemudian Stadion Gelora Bandung Lautan Api, ada Stadion Gelora Bung Tomo di Jawa Timur, dan juga Stadion Pakansari. Dan menyadari bahwa dampak dari pembatalan JIS sebagai venue FIFA Matchday memantik kekisruhan di ruang publik, bahkan isunya ini mulai menjadi bola liar, Sekjen PSSI ini pun langsung memastikan bahwa jika semua catatan dari PSSI ini dapat dilakukan perbaikan, maka Timnas Indonesia akan segera bisa berlaga di JIS. Lebih lengkapnya, Yunus mengatakan bahwa mungkin 3 hingga 5 tahun ke depan JIS dapat menjadi tempat pertandingan dari Timnas, asalkan dengan catatan masukan dari PSSI tersebut dapat dilakukan perbaikan. Intinya pemirsa, ini hanya soal waktu saja. Dan perdebatan antara PSSI, Jakpro, serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal kualitas dari Jakarta International Stadium sejatinya terletak pada persoalan cara pandang saja. Tetapi yang pasti tentu kita tidak ingin kejadian pada akhir Juli 2002 lalu, saat pagar Tribun JIS roboh ini hingga trending di media sosial kembali terulang. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi, maka salah satu catatan dan untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi ialah kesiapan infrastruktur dalam kondisi yang prima, serta yang tak kalah penting menghimbau kepada seluruh supporter untuk dapat berlaku sopan sewajarnya saat menonton aksi dari pertandingan sepak bola.